Ya, ketemu lagi dengan kami King Yes, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas soal fisika ya, materi suhu, kalor, dan pemuaian. Oke, langsung saja kita lihat bersama-sama soalnya. Saya akan share screen untuk kita dan ini dia ya. Fisika SMA, materi suhu, pemuaian, dan kalor. Ada 6 nomor soal dan pembahasan. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Soalnya adalah ini, sebatang besi, atau kita bisa perbesar ya. Kita gunakan 180. Oke. Nah, nomor 1 dia bilang, sebatang besi panjangnya 80 cm, dipanasi sampai 50 derajat Celcius, ternyata bertambah panjang 5 mm. Titik. Berapa pertemuan panjang besi tersebut jika panjangnya 50 cm dipanasi sampai 60 derajat Celcius? Ya, tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kita menekan tombol like, subscribe, share, nyalakan channel loncengnya agar setiap soal yang kami upload duluan, Anda duluan yang tahu. Oke. Berarti panjang awal 1 itu 80 cm, itu kita simbolkan dengan L01 ya. Karena panjang awal simbolnya L0. Lalu, kenaikan suhu pertama itu delta T1 50 derajat Celcius ya. Dan ternyata bertambah panjang 5 mm, berarti itu perubahan panjang. Pertambahan panjang 1 disingkat dengan delta L1 5 mm. Kita bagi cm, berarti dia naik 1 kali. Naik 1 kali berarti dibagi 10 ya. Jadi 5 mm jadinya 0,5 cm. Nah, panjang awal 2 L0 adalah 50 cm. Dan kenaikan suhu 2 delta T2, ini T2 ya. Delta T2 adalah 60 derajat Celcius. Kitanya berapakah pertemuan panjang 2 atau delta L2? Ya, kita jawab. Kita pasang rumus pertemuan panjangnya. Delta L sama dengan alfa dikali delta 0 dikali delta T. Delta L pertambahan panjang atau perubahan panjang, rumusnya adalah alfa atau koefisien muai panjang. L0 adalah panjang mula-mula atau panjang awal. Delta T adalah perubahan suhu. Atau kita sendirikan alfanya sama dengan delta L dibagi L0 dikali delta T. Karena ada dua keadaan, maka koefisien muai panjang yaitu alfa untuk benda yang sama, maka berlaku alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan delta L1 per L01 kali delta 1 sama dengan delta L2 dibagi L02 dikali delta T2. Tinggal dimasukkan semua angka-angkanya ya. Angka-angka yang ada di sini. Ya, L01 ganti 80, delta T1 50, delta L1 0,5, panjang awal 2 L02 50 dan delta T2 60 cm. Delta L2 ditanya, hasilnya adalah 0,5 cm, 80 cm dikali 50 cm, sedangkan delta L2 dibagi 50 cm dikali 60 derajat Celcius. Saya bisa coret 50 dengan 50, ini ya. 50 dengan 50 bisa dicoret. Sentimeternya dicoret, derajatnya juga dicoret ya. Oke. Celciusnya dicoret, sentimeternya dicoret. Jadi sisa 0,5 cm dibagi 80 sama dengan delta L2 dibagi 60. Nah, sini bisa diseranakan ya, 80 dengan 60 kita bisa bagi 20. Berarti 0,5 cm dibagi 4 dengan delta L2 dibagi 3. Setelah itu kita kali silang. Menjadi seperti ini. 4 delta L2 dengan 3 kali 0,5 cm. 3 kali 0,5 adalah 1. 3 kali 0,5 itu 1,5 ya. Ya. 1,5 cm. 4 delta L2 dengan 1,5 cm. Ya, delta L2 sendiri berarti 1,5 cm dibagi 4 ya. Jadi 1,5 cm
dibagi 4 itu 0,375 cm ya. Jadi jawabannya 0,375 cm. Itulah perubahan panjang delta L 2. Ya, kita lanjut bahas soal nomor 2. Soalnya adalah ini. Sebuah bejana tembaga dengan volume 100 cm pangkat 3 diisi penuh dengan air suhunya 30 derajat Celcius, kemudian dipanasi hingga suhunya 100 derajat Celcius. Jika alfa tembaga 1,8 kali 10 min 5 derajat Celcius dan gamma air atau koefisien muai volume air itu 4,4 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, berapa volume air yang tumpah? Bahas ya. Berarti volume tembaga atau volume awal tembaga itu fenol 100 cm pangkat 3. Karena volume tembaga dengan volume airnya kan di air sampai penuh, maka volume air juga adalah fenolnya 100 cm pangkat 3. Lalu suhu awal 30 derajat Celcius dipanaskan hingga suhunya 100 derajat Celcius. Berarti suhu akhir adalah 100 derajat Celcius. Berarti delta T-nya T2 kurang T1. T2 100 kurangi T1 30. Jadi 100 kurang 30 adalah 70 derajat Celcius. Itulah delta T-nya 70 derajat Celcius. Nah, koefisien W panjang tembaga atau alfa tembaga adalah 1,8 kali 10 min 5 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kita cari koefisien muai volume tembaganya ya, atau gamma tembaga. Itu sama dengan 3 kali alfa. Nah, jadi gamma tembaga itu koefisien muai volume tembaga 3 kali alfa, 3 kali 1,8 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Lanjut. Atau 3 kali 1,8 adalah 5,4 ya, kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Lanjut. Diketahui dari soal juga bahwa koefisien muai volume air atau gamma air adalah 4,4 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius dari soal. Kita jadikan 10 pangkat min 5 ya, supaya sama dengan koefisien muai tembaga, sama-sama dikali 10 pangkat min 5. Jadi 4,4 kita rubah jadi 44 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, kemarin tumpah itu rumusnya adalah delta V air dikurang delta V tembaga. Perubahan volume air dikurangi dengan perubahan volume tembaga. Tinggal masukkan fenol air dikali gamma air dikali delta T dikurang fenol dikali gamma tembaga dikali delta T. Sama-sama fenolnya, sama-sama delta T-nya, berarti kita bisa keluarkan fenol dengan delta T dikali tanda kurung gamma air dikurang gamma tembaga. Tinggal dimasukkan datanya ada 100 kali 70 kali 44 kali 10 min 5 dikurang 5,4 kali 10 pangkat minus 5. 100 kali 70 adalah 7.000 dan 44 dikurang 5,4 adalah 38,6 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 7.000 kali 38,6 adalah 270.200 kali 10 pangkat min 5 cm pangkat 3. Ini bisa disederhanakan ya. Jadi 270.200 kali 10 min 5 itu artinya 270.200 dibagi dengan 100.000 jadi 2,702 cm pangkat 3. Sehingga volume air yang tumpah adalah 2,702 cm pangkat 3. Cakep. Dan kita bahas nomor 3, gas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1 cm Hg 1 cm Hg jika kemudian gas tersebut ditekan pada suhu tetap sehingga volume gas menjadi 1/4 volume gas mula-mula. Berapakah tekanan gas yang terjadi? Ya, berarti ini kita gunakan hukum Gay-Lussac dan Boyle. Ya. Kita bikin dulu diketahuinya tekanan pertama atau P1. P artinya pressure. Ya. 1 cm Hg dan volume berarti V1 sama dengan V. Suhu 1 atau T1 adalah T. Kenapa disamakan dengan T? Karena dia bilang
pada suhu tetap. Kalimat kedua berarti suhu tetap maka T1 sama dengan T2 sama dengan T. Volume kedua adalah V2 ya. Di sini volume itu V besar, seperempat volume gas mula-mula ini. Maka V2 adalah seperempat V. Seperempat V ini, sorry. V besar. Karena volume itu V besar, kalau V kecil adalah kecepatan. Atau velocity atau kelajuan. Suhu kedua atau T2 sama dengan T. Nah, ditanya adalah berapakah tekanan kedua atau P2 dalam cm Hg. Nah, ada rumus gas, hukum Boyle-Gay-Lussac. Itu P1 T1 per T1 sedangkan P2 V2 per T2. Tinggal dimasukkan semua data-data yang ada. Ya, P1 ganti 1, V1 ganti V, T1 ganti T, V2 ganti seperempat V, T2 ganti T, dan P2 sendirikan. Ya, diperoleh seperti ini. 1 kali V, ini V besar ya, volume ya, 1 kali V per T, sedangkan P2 dikali seperempat P per T. T dengan V-nya bisa dicoret ya, suhu dan volumenya bisa dicoret. Ya, sisa 1 sama dengan seperempat P2. 4-nya kali ke sebelah, 4 ke 1 adalah 4. Jadi P2 adalah 4 cm Hg. Itulah tekanan gas keduanya. Bahas nomor 4. Balok dari kaca. Ini balok dari kaca pada suhu 20 derajat Celcius. Mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal berturut-turut 10 cm. Lalu 4 cm dan 4 cm. Jika koefisien Muai panjang kaca 8 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, maka tekanan perubahan. Maka tentukan perubahan volume balok setelah suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Seperti itu ya. Lalu kita buat diketahuinya. Suhu awal adalah 20 derajat Celcius ya, atau T1. Suhu akhir menjadi 40 derajat Celcius ya. T2 40 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhu atau perubahan suhunya adalah delta T. Delta T adalah T2 dikurang T1. Berarti ganti 40 kurang 20. 40 kurang 20 adalah 20 derajat Celcius. Nah, koefisien Muai panjang kaca atau alfa kaca adalah 8 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kita mau cari koefisien Muai volume kaca ya. Itu 3 kali alfa kaca. Jadi 3 kali 8 kali 10 min 6 per derajat Celcius. 3 kali 8 adalah 24 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Koefisien Muai volume kaca itu disimbolkan dengan gamma kaca. Jadi gamma kaca sama dengan 24 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Lanjut. Nah, volume awal kaca karena kaca berbentuk balok berarti bisa dituliskan volume balok ya. Volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal dimasukkan semua data yang ada, maka volume balok atau V0 kaca 10 cm kali 4 cm kali 4 cm diperoleh 160 cm pangkat 3. Nah, setelah itu kita buat rumus perubahan volume balok, yaitu delta V sama dengan V0, volume awal dikali gamma kaca itu koefisien Muai volume kaca dikali delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Dimasukkan data-data yang ada. 0 ganti 160 cm pangkat 3. Gamma kaca ganti 24 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Dan perubahan suhu delta T 20 derajat Celcius. Dikalikan, maka diperoleh hasil seperti ini. 76.800 kali 10 pangkat min 6 cm pangkat 3. Sampai di sini sudah betul, tapi kita bisa bagi ini ya 76.800. Kita bagi dengan 1 juta. Kenapa? Karena dikali 10 pangkat minus 6. Diperoleh 0,0768 cm pangkat 3. Itulah perubahan volume kaca. Mantap. Nah, masih ada nomor 5, kita bahas lagi ya. Sebuah kaca dengan alfa atau koefisien Muai panjang kacanya adalah 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius.
Diisi 150 cm pangkat 3 raksa hingga penuh. Jika koefisien volume raksa 1,8 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius dan suhunya bertambah 40 derajat Celcius, hitunglah volume raksa yang tumpah. Kita bahas ya. Jadi koefisien muai kaca atau alfa kaca adalah 9 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Kita mau cari koefisien muai volume kaca atau gamma kaca. Gamma kaca adalah 3 kali alfa, yaitu 3 kali 9 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. 3 kali 9 adalah 27 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Itulah gamma kacanya. Lanjut, volume bejana kaca sama dengan volume raksa sama dengan V0, yaitu 150 cm pangkat 3. Nah, koefisien muai volume raksa diketahui dari soal adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 4 derajat Celcius. Kita mau rubah ke 10 pangkat minus 6 ya, karena kita sesuaikan dengan gamma kaca itu 10 pangkat 6, maka 1,8 kali 10 minus 4 derajat Celcius menjadi 180 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Nah, perubahan suhu sama dengan pertambahan suhu itu adalah delta T 40 derajat Celcius dari soal ya. 40 derajat Celcius. Suhunya bertambah, berarti perubahan suhu atau pertambahan suhu. Atau disebut dengan delta T 40 derajat Celcius. Nah, volume raksa yang tumpah itu ditanya rumusnya adalah perubahan volume raksa dikurang perubahan volume kaca atau delta V raksa dikurang delta V kaca. Nah, delta V raksa rumusnya adalah V0 dikali gamma raksa dikali delta T dikurang V0 gamma kaca delta T. V0 dan delta T bisa keluar ya. Difaktorkan menjadi V0 kali delta T dikali dalam tanda kurung gamma raksa dikurang gamma kaca. V0 adalah volume awal, delta T adalah perubahan suhu, gamma raksa adalah koefisien muai volume kaca dikurang gamma kaca adalah koefisien muai volume kaca. Nah, dimasukkan semua data-data yang ada dari data di atas, V0-nya diganti dengan 150 cm pangkat 3, delta T diganti 40 derajat Celcius, gamma raksa 180 kali 10 min 6 per derajat Celcius, dikurang gamma kaca adalah 27 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dihitung 150 kali 40 adalah 6000 cm pangkat 3 derajat Celcius, dikali 180 kurang 27 adalah 153. Ditulis kembali kali 10 min 6 derajat Celcius, dikalikan 6000 kali 153 kali 10 min 6, hasilnya adalah 918.000 kali 10 min 6 kali 10 pangkat min 6 cm pangkat 3. Ini bisa dirubah ya, kali 10 pangkat min 6 itu artinya 918.000 dibagi 1 juta. Ya, dibagi 1 juta. Jadi hasilnya 0,918 cm pangkat 3. Jadi volume raksa yang terbuang atau tumpah adalah 0,918 cm pangkat 3. Nah, masih ada nomor 6. Gas dalam ruang tertutup bersuhu 40 derajat Celcius dan tekanan 7 atm. ATM itu tekanan atmosfer ya ATM, serta volumenya 8 liter. Kalimat berikutnya, jika gas dipanaskan sampai 80 derajat Celcius, tekanan naik sebesar 1 atm, maka tentukan volume gas itu. Kita bahas, ini pakai hukum gas, hukum Boyle-Gay-Lussac. Maka suhu awal 140 derajat Celcius, tekanan 1 7 atm atau 7 atmosfer atau P1, volume 1 adalah V1 8 liter. Ada kalimat kedua dipanaskan sampai 87 derajat Celcius berarti suhu 2 atau T2 adalah 87 derajat Celcius. Tekanan naik sebesar 1 atm berarti P2-nya 7 tambah 1 jadi 8 atm. Kan naik berarti bertambah. Jadi P2 adalah 8 atmosfer atau 8 atm. Ditanya adalah volume 2 atau V2. Kita pasang rumusnya, rumus gas menurut hukum Boyle-Gay-Lussac itu adalah P1 P1 per P1 sama dengan P2 V2 per T2. Tinggal disubstitusi, dimasukkan data-data yang ada T1 V1 V1, T2 P2 dan V2, dimasukkan ke rumus maka diperoleh 7 ke 8 per 42 dengan 8 V2 per 87. 7 ke 8 56
42 dengan 8 V2 per 87 dikali silang. 42 kali V2 sama dengan 56 kali 87. 42 kali 8 adalah 336 V2. 56 kali 87 adalah 4872. V2 harus sendiri, maka 4872 dibagi 336. V2 hasilnya 14,5 liter. Ya, rasa demikian pembahasan soal dari kami. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Amin. Kita tutup Zoom-nya ya.